Ibu hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di dalam hadis di atas ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, larangan talaqi rukban. Ya, larangan talaqi ar-rukban, yaitu menghadang pedagang yang datang dari luar di tengah jalan sebelum sampai ke pasar untuk dibeli barang dagangannya, dagangannya. Ini dilarang. Hukumnya haram melakukan tindakan yang seperti itu. Padahal itu umum ya. Pak Diono Wilson. Ini pembahasan Pak Diono, dilarang menghadang, mencegah para pedagang yang datang dari luar, dari desa, ya, di tengah jalan dicegat sebelum sampai ke pasar, kemudian dibeli barang dagangan. Ini haram. Tindakan yang seperti ini diharamkan. Poin yang kedua, kenapa sistem jual beli yang seperti ini diharamkan? Karena ada dua mafsadat, ada dua kerugian, ada dua sisi negatif yang ditimbulkan. Tahu memang? Satu, mafsadat untuk pedagangnya, dan yang kedua mafsadat untuk mereka yang ada di pasar. Tahu? Untuk pedagang mungkin keuntungannya menjadi lebih sedikit. Ya. Kalau untuk penduduk pasar menjadi tidak mendapatkan barang yang diinginkan. Dengan harga ya mungkin lebih mahal. Maksudnya lebih murah gitu ya. Ya, harapannya kan seperti itu. Karena udah di dua orang berarti lewat. Iya, berarti sudah orang kedua. Betul. Barakallahu fiik wa jazakallahu. Ini hikmahnya. Kenapa jual beli sistem seperti ini haram oleh syariat? Yang pertama, merugikan pedagang. Kenapa? Karena dia akan terhalang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Mestinya mau ngadang yang tengah jalan, pinginnya rego murah atau rego larang? Ya murah. Rego murah. Gitu. Dan biasanya orang yang datang dari desa, ya, atau dari luar, kemungkinan besar mereka tidak tahu harga pasaran hari itu kan. Iya. Nggak tahu di pasar itu harga misalkan buncis sekilo piro, kadang nggak ngerti. Nah, sementara mereka yang ada di jalan mestinya sudah survei harga pasar. Seharusnya ketika sampai ke pasar dia mendapatkan harga jual yang lebih mahal, yang lebih tinggi. Tapi gara-gara dihadang di tengah jalan, akhirnya mendapatkan apa? Harga yang lebih murah. Nah, kenapa ini dilarang? Karena ada unsur penipuan. Tapi lo jebule buncis lagi larang toh. Ikhlas mau aku dikadon murah. Nah, itu kan. Mereka gitu. Kemudian yang kedua, kerugian untuk para penduduk pasar. Kerugiannya kenapa? Dia nggak bisa milih barang yang akan dia beli, karena bisa jadi mereka yang menghadap di tengah jalan sudah nyortir terlebih dahulu. Itu sortir sih, kita sing ape-ape di sisa kese, kemudian yang dibawa ke pasar yang kualitasnya lebih jelek daripada yang dipilih tadi. Dipilih itu apa? Untuk dijual lagi dengan harga yang lebih mahal lagi. Mungkin mau dibawa ke luar kota, misalkan di packing biar lebih keren gitu kan, dan lebih mahal harganya kan gitu. Pertama, penduduk pasar tidak bisa
memilih barang yang ingin dibeli, karena barang itu kemungkinan besar sudah disortir oleh mereka-mereka yang menghadang di tengah jalan sebelum para pedagang itu masuk ke pasar. Yang kedua, kerugiannya apa? Tidak bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Karena nggak mungkin lah orang ngadang di tengah jalan kemudian orang golek kaki, kan jarang, gitu loh. Dan hampir tidak ada. Mestinya yo golek kaki lo mungkin besok banget atau pasar mesti nang ngarepan kok kan wis berderet-deret. Rene jamu piro, Mbak? Ayo, Mbak yuk, wih, ini ngomong, ini tak turunnya, semuanya gelem ora, dan berbalik. Itu hikmah kenapa dilarang, karena di situ akan ada unsur yang merugikan dan ada sedikit unsur penipuan, tertipu gitu, tertipu. Dua hal ini yang menjadikan jual beli yang seperti ini diharamkan. Ini. Makanya di dalam hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari nomor 2165, ini hadis yang lain, dan Imam Muslim nomor 1517, Imam Bukhari nomor 2165, Imam Muslim nomor 1517, rahimahumullah jami'an, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu jami'an. Hadisnya panjang, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala talaqqaw silah hatta yubbahu biha ila suq. Janganlah kalian itu menghadang barang-barang dagangan sebelum sampai ke pasar. Dihadang untuk apa? Untuk dibeli barang-barang tersebut. Ini. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Kemudian poin yang ketiga, apa hukum jual belinya? Kalau tadi perbuatannya salah ya, perbuatannya haram. Ya, jadi perbuatan yang seperti itu diharamkan karena rentan menimbulkan apa? Penipuan, kekecewaan, dan merugikan. Apa hukum jual belinya? Para ulama rahimahumullah jami'an berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan jual belinya tidak sah. Jual belinya tidak sah. Berarti harus dikembalikan barangnya dan juga uangnya. Ini pendapat sebagian ulama Malikiyah dan pendapat sebagian ulama Hanabilah. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan jual belinya sah. Jual belinya sah, tapi ada hak khiyar, hak pilih. Setelah para pedagang tadi masuk ke pasar, kemudian tahu harga pasaran, merasa mungkin diapusi, maka ada hak khiyar di situ antara membatalkan jual belinya ataupun melanjutkan. Dan ini ya pendapat ulama tiga mazhab, pendapat mayoritas. Alasannya apa? Dalilnya mana? Dalilnya nanti di hadis nomor 28. Di hadis nomor 28. Kemudian yang kedua, karena larangan itu tidak berkaitan langsung dengan jual beli, tapi berkaitan langsung dengan hal yang lain. Ya, tidak langsung berkaitan dengan jual beli, tapi untuk perkara yang lain, yaitu apa? Yaitu merugikan pedagang ataupun merugikan penduduk pasar. Sudah masuk isya.
Jadi untuk masalah hukum jual belinya, para ulama rahimahumullah jami'an berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu jual belinya tidak sah, makanya barang dagangannya harus dikembalikan dan uangnya pun harus dikembalikan. Ini pendapat sebagian ulama dari kalangan mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Dan ini pula pendapat yang diambil oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam kitabnya, di mana beliau membuat babun nahyi an talaqi rukban, bab menerangkan larangan menghadang para pedagang di tengah jalan sebelum sampai ke pasar untuk dibeli barang dagangannya. Wa anna bai'ahu mardud, dan bahwasanya jual belinya itu tertolak, artinya tidak sah. Li'anna sahibahu 'asin athim, karena orang yang melakukan itu dianggap berdosa dan berbuat maksiat. Idza kana bihi 'aliman, kalau dia tahu hukumnya. Berarti syaratnya kalau tahu hukumnya. Wa huwa khida'un fil bai', dan ini termasuk salah satu bentuk tipuan dalam jual beli, menipu dalam jual beli. Wal khida'u la yajuz, dan menipu itu tidak diperbolehkan. Adapun pendapat yang kedua adalah pendapat jumhur ulama, bahwasanya jual belinya sah tapi harus ada khiyar, hak khiyar antara melanjutkan jual beli ataupun membatalkan. Dan ini pendapat jumhur ulama berdasarkan dua dalil. Dalil yang pertama
yang nanti akan kita baca hadis nomor 28. Dan hadis dalil yang kedua adalah bahwa larangan jual beli ini tidak langsung berkaitan kepada akad jual belinya, tapi ataupun kepada syaratnya, tapi itu kembali kepada alasan kenapa jual beli ini dilarang, yaitu memberikan dampak negatif baik kepada para pedagang ataupun penduduk pasar. Kemudian poin yang keempat, faedah yang keempat, para ulama rahimahumullah jami'an sepakat akan wajibnya hak memilih antara melanjutkan jual beli ataupun membatalkannya ketika si penjual itu atau si pemilik barang itu merasa ditipu, ya. Ini harus dipahami karena sering jadi masalah, ya. Minta barangnya balik lagi, enggak, aku sudah jual beli kok dijaluk meneh, ya itu boleh. Kalau si pemilik barang merasa tertipu, maka para ulama rahimahullah sepakat adanya hak khiyar. Nah, kalau seandainya rumongso orang tertipu, nggak apa-apa lah, gitu kan? Dia merasa tidak dicurangi sama orang-orang yang tadi menghadap di tengah jalan sebelum sampai ke pasar. Apakah masih ada hak khiyar atau tidak? Masih ada hak khiyar atau tidak? Yaitu memilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli. Masih ada hak khiyar atau tidak? Nah, jadi orang tertipu, orang dihapusi. Masih ada hak khiyarnya atau tidak? Ada, Hah? Ya. Ada dua pendapat di kalangan mazhab Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Pendapat yang pertama atau riwayat yang pertama mengatakan masih tetap ada. Dan ini pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Imam Syaukani rahimahumullah jami'an. Jadi tetap, ya, hak khiyar itu tetap ada. Pendapat yang kedua, hak khiyar gugur. Hak khiyar gugur. Dan ini pendapat, salah satu pendapat di kalangan mazhab Syafi'i dan pendapat ulama di kalangan mazhab Hanafi. Kenapa? Karena alasan diharamkannya perbuatan ini yaitu apa? Adanya unsur penipuan atau hal yang merugikan itu sudah tidak ada lagi. Dan al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berjalan sesuai dengan ilatnya, alasannya. Kalau alasannya masih ada, berarti hukum itu masih berlaku. Tapi kalau alasannya sudah tidak ada, berarti hukum itu sudah tidak ada lagi. Dan ini pendapat yang kuat. Karena apa? Karena tidak ada alasan lagi untuk khiyar. Lalu enggak rumongso tertipu, enggak rumongso dihapusi. Ini. Itu pendapat yang kedua. Sebagian ulama merujukkan pendapat ini, tapi setelah diteliti ternyata pendapat yang pertama itu yang lebih kuat, bukan yang kedua. Ya, yaitu tetap ada hak khiyar, baik merasa dihapusi atau tidak, merasa ditipu atau tidak. Kenapa? Karena hadisnya mutlak. Nanti hadis ulangan, hadisnya mutlak. Gak ada keterangan kalau ditipu, kalau merasa dihapusi ada hak khiyar, tapi kalau tidak hak khiyar hilang. Karena pertama hadisnya mutlak. Yang kedua, demi menghindari perdebatan dan perselisihan, percekcokan yang kadang rentan terjadi. Karena apa? Sebagian orang kadang merasa aku dihapusi, padahal dia orang dihapusi. Tapi ada yang mengatakan aku orang dihapusi, padahal dihapusi. Jadi standar ditipu atau dihapus itu kadang sebagian orang itu memandangnya berbeda. Makanya untuk
menghilangkan ya kemungkinan yang seperti ini, meminimalisir percekcokan, pertengkaran, maka tetap ada hak khiyar. Alasan kedua. Alasan yang ketiga, karena yang namanya akad jual beli itu intinya itu pada keridhaan, harus saling ridho. Mungkin pada saat itu ridho misalkan, tapi kemudian kok ngono yo lah. Makanya ya, untuk lebih menjaga hati masing-masing dari pedagang dan juga orang yang membeli tadi atau penduduk pasar, maka tetap ada hak khiyar. Ada hak khiyar. Ini. Kemudian yang keempat, dalam rangka memberikan pelajaran bagi mereka-mereka yang memiliki kebiasaan menghadap para pedagang di tengah jalan sebelum sampai ke pasar, sebagai pelajaran. Nek misalkan gak ada hak khiyar, wis orangnya hak khiyar kok kayak itu. Kan orang tak aku sih, kan gak tak tipu gitu. Nah ini sebagai apa? Sebagai pelajaran saja. Dan sebagai pengingat bahwasanya apa yang dilakukan ini itu keliru dan salah. Kemudian pada yang berikutnya adalah tentang larangan jual beli sistem bai'ul hadir lil badi. Jual beli ya, di mana seorang penduduk kota dia menjualkan barang milik penduduk desa. Ini jadi istilahnya itu jadi apa? Jadi perantara, lah. Wis kene tak dolne wae. Awakmu gogok nang kono, santai-santai iki tak gaweke teh. Nah, daripada kesel, jenengan kan pun kesel toh. Yang gowo anu gendong, rokok desa tekan kene tak dolne wae. Di sini Nabi SAW mengharamkan ini tidak boleh. Dan pengharaman ini, poin yang berikutnya, bersifat mutlak. Apakah penduduk kota tersebut itu masih ada hubungan famili dengan dia, masih ada hubungan keluarga dengan dia, atau tidak, baik itu temannya atau bukan, dia kenal atau tidak, tetap tidak diperbolehkan, mutlak. Dan itu juga mutlak untuk semua jenis barang, bukan hanya barang-barang yang dibutuhkan oleh banyak orang, bukan hanya berkaitan dengan bahan pokok saja, bukan berkaitan dengan sembako yang menjadi kebutuhan inti manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi larangan mutlak, baik